Penyebab MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika digelar 27 lap. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. MotoGP Mandalika dipastikan akan digelar akhir pekan depan, tepatnya pada 18 hingga 20 Maret 2022. Untuk yang belum tahu, balapan di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat itu pun memiliki 27 putaran dan ternyata ada alasan yang mendasarinya. Seperti yang diketahui, MotoGP akan balapan di sirkuit Mandalika pada bulan ini. Seri Indonesia sendiri merupakan balapan kedua dalam kalender MotoGP 2022. Nantinya MotoGP Mandalika 2022 akan berlangsung sebanyak 27 putaran. Jumlah lap balapan pada MotoGP Mandalika itu sama dengan sejumlah sirkuit ternama di dunia, termasuk sirkuit Ricardo Tormo, sirkuit Phillip Island, sirkuit Le Mans Bugatti, dan sirkuit Misano. Angka tersebut pun tidak diambil tanpa alasan. Sesuai dengan regulasi yang diterapkan FIM, balapan MotoGP berlangsung selama 40 hingga 45 menit dengan jarak tempuh 100 hingga 130 km. Hal tersebut membuat jarak tempuh MotoGP Indonesia menjadi 27 putaran. Dengan panjang lintasan 4,3 km, maka balapan ini nantinya akan berlangsung dengan jarak tempuh 113 km. Kebetulan sirkuit Ricardo Tormo, sirkuit Phillip Island, sirkuit Le Mans Bugatti, dan sirkuit Misano juga memiliki panjang sekitar 4 km. Tak heran, lintasan-lintasan tersebut juga menempuh jarak serupa, 27 putaran. Tidak hanya itu, catatan waktu sirkuit Mandalika dengan lintasan lainnya juga serupa. Sebagai contoh, waktu terbaik di sirkuit Mandalika dibuat oleh pembalap Repsol Honda Pol Espargaro yang mencatatkan 1 menit 31,060 detik. Sementara di sirkuit Ricardo Tormo, waktu terbaik dipegang oleh Francesco Bagnaia. Ketika menjalani GP Valencia lalu, Bagnaia membuat waktu 1 menit 31,42 detik. Jelang MotoGP Indonesia 2022 yang digelar 18 hingga 20 Maret 2022 mendatang, sirkuit Mandalika kini semakin indah dengan adanya tambahan patung Presiden Indonesia, Joko Widodo. Menariknya, meski sudah terpasang di area sirkuit Mandalika, patung Jokowi yang mengendarai motor itu masih ditutupi kain karena memang belum diresmikan. Patung Presiden Jokowi naik motor itu memang harus ditutup untuk sementara waktu. Nantinya patung baru akan dibuka hingga ada serah terima kepada pihak ITDC. Selanjutnya, patung Presiden Jokowi itu sudah tiba di sirkuit Mandalika pada 24 Februari 2022 lalu. Namun, baru-baru ini patung sebesar 3 ton tersebut terpasang di area sirkuit Mandalika. Tentunya kehadiran patung yang Presiden Jokowi mengendarai motor itu akan menjadi ikon baru di sirkuit Mandalika. Patung tersebut pun disebut sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi Presiden Jokowi dalam pembangunan sirkuit Mandalika. Jack Miller pesimis jelang MotoGP Indonesia 2022, sirkuit Mandalika jadi salah satu faktornya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembalap Ducati Lenovo Team, Jack Miller siap menyambut MotoGP Indonesia 2022 dengan digelar di sirkuit Mandalika pekan depan. Namun ia merasa pesimis bisa meraih podium di MotoGP Indonesia 2022 mendatang. Di MotoGP Qatar 2022 yang digelar di sirkuit Losail, ia gagal meraih podium. Ia terjatuh dari lap ke-6 sehingga gagal meraih poin penuh di MotoGP Qatar 2022. Para pembalap lain dengan mudah menyusul saya di trek lurus. Itu yang membuat saya kewalahan saat mencoba late braking hingga akhirnya terjatuh, ujar Jack Miller dilansir dari Corsa Moto. Untuk itulah saya pesimis untuk seri kedua MotoGP Indonesia. Tambahnya, pembalap Ducati Lenovo Team tersebut meyakini kalau sirkuit Mandalika memiliki karakter yang sama dengan sirkuit Losail. Sirkuit Mandalika memiliki 2 trek lurus panjang dan juga punya tikungan cepat. Tak pelak, sirkuit ini memang dikenal berbagai karakter cepat seperti Losail.
Jika masih menggunakan motor yang sama atau tanpa perbaikan, Jack Miller pesimis bisa berkompetisi untuk balapan di Indonesia pekan depan. Sirkuit Mandalika sendiri memang sedang dalam tahap pengaspalan ulang dan diproyeksikan rampung sebelum MotoGP Indonesia 2022 digelar pekan depan. Beberapa waktu lalu, memang sirkuit Mandalika mendapat kritikan tajam dari para pembalap saat tes pramusim MotoGP 2022 silam. Aspal dari sirkuit Mandalika dinilai tidak aman oleh beberapa pembalap MotoGP. Sedangkan kemenangan Bastianini pada pekan lalu mengukir sejarah tersendiri bagi tim satelit atau independen seperti Gresini di ajang MotoGP. Maksud dari tim satelit ini adalah sebuah tim yang tak memiliki mesin sendiri untuk bertanding di ajang balapan motor ini. Mereka harus bermitra dengan tim pabrikan agar dapat suplai motor untuk bertarung di arena balap. Dengan rekor yang dicatatkannya, Bastianini pun mengaku punya modal yang bagus untuk berlaga di MotoGP selanjutnya. Ia sangat percaya diri akan kembali menampilkan aksi yang menawan saat berlaga di MotoGP Mandalika yang akan digelar pada 18 hingga 20 Maret pekan depan. Walaupun sangat percaya diri menghadapi MotoGP Mandalika mendatang, Bastianini tentu saja tak mau jumawa dengan kemenangan yang diraihnya. Tentu saja saya tidak tahu apakah kami bisa cepat dimanapun kami berada di sini, tapi saat ini kami memiliki motor yang bagus dengan banyak potensi, ujar Bastianini. Kami cepat di Jerez dan Mandalika. Saya mencatat rekor lap di Malaysia. Saya akan mencoba untuk naik podium di setiap balapan, tambahnya. Keunggulan Bukit 360 sirkuit Mandalika, bisa lihat pemandangan memukau. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika yang berlokasi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat selalu menarik untuk dikunjungi. Sirkuit kebanggaan Indonesia itu menawarkan sejumlah keunggulan berkelas internasional. Selain dibangun menggunakan teknologi anyar seperti aspal terbaru Stone Mastic Aspal dan disebut merupakan yang terbaik di dunia, sirkuit Mandalika juga menawarkan spot yang bernama Bukit 360. Sesuai dengan namanya, Bukit 360 memiliki pemandangan 360 derajat menghadap sirkuit internasional Mandalika lengkap dengan alam sekitarnya yang indah yang mencakup pantai dan bukit yang menjulang. Dari ketinggian bukit ini, penonton dapat melihat 360 derajat lintasan sirkuit Mandalika. Bahkan, penonton juga bisa melihat pantai yang membiru dengan garis pasir putih yang bersampingan dengan lintasan sirkuit. Selain pantai, penonton juga akan dimanjakan dengan view indahnya Bukit Segar menjulang tinggi, di mana diketahui Bukit Segar juga menjadi tempat idaman wisatawan yang ingin melihat matahari terbenam. Bukit 360 sendiri berlokasi di sisi selatan sirkuit atau tepatnya berada di atas tikungan 10. Di spot ini nantinya ada 3 bangunan corporate lodge yang akan disewakan kepada perusahaan. Para perusahaan bisa mengajak karyawannya menonton ajang balap di Bukit 360 ini. Bisa dibilang, Bukit 360 ini merupakan spot kelas VIP yang ditawarkan oleh sirkuit bernama asli Pertamina Mandalika International Street Circuit. Bukit 360 ini disewakan selama 1 tahun, jadi perusahaan yang menyewa spot ini bisa mengikuti setiap ajang yang digelar di sirkuit Mandalika, mulai dari ajang MotoGP maupun perhelatan lain seperti WSBK. Untuk kapasitas sendiri setiap bangunan berbeda-beda, namun secara total dapat menampung hingga 200 orang. Gimana? Tertarik menonton ajang balap dari spot Best View sirkuit Mandalika ini? Balapan MotoGP Mandalika di sirkuit Mandalika, Lombok yang berlangsung 18 hingga 20 Maret dipastikan memantik perhatian khalayak. Tidak terkecuali Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mengutip situs Antara, Jokowi dijadwalkan hadir langsung menyaksikan balapan MotoGP Mandalika 2022. Tidak sampai di situ, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri menceritakan ex-gubernur DKI Jakarta itu bakal naik podium.
Jokowi akan jadi sosok yang memberikan langsung trofi kepada para pembalap yang naik podium MotoGP Mandalika. Pak Presiden direncanakan akan hadir langsung untuk menonton dan memberikan hadiah kepada para pembalap yang menjadi juara di MotoGP Mandalika, kata Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri.